part of the game. It's a rich thing. Pengganti mainnya. Oh ya, nggak apa-apa. Anjing kamu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada saat ini mereka ada di desa kita, terutama di KRT 0402, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin ya Allah. Yang kegiatan mobil khusus ibu kita teruskan saja kepada perwakilan daripada mahasiswa UMBAM untuk menyampaikan programnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta panjang umur. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Yang saya hormati juga pada Mangkos selaku ketua pemuda ya yang telah memberikan sambutannya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Ibu Haja Maryam yang telah memberikan tempatnya untuk kita bersosialisasi di sini. Tujuan kami di sini sebagai mahasiswa Universitas Pamulang bukan berniat mau menggurui atau mau mengasih nasihat, tapi kita di sini ingin sharing, berbagi pengalaman apa yang telah kita dapat di kampus, gitu kan? Karena kita kalau misalkan di kampus cuma berteori, tapi kalau kita sudah terjun ke masyarakat, secara langsung kita bakal melakukan aktivitasnya, gitu kan? Kalau misalkan di kampus cuma kita berteori, nggak tahu nih kalau misalkan di lapangan seperti apa. Nah, tujuan kami di sini ingin bersosialisasi tentang strategi pemasaran dengan media sosial untuk bisnis berskala kecil dan menengah. Baik, saya di sini selain sebagai ketua PKM, saya juga sebagai ketua dari pemateri. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana. Saya selaku ketua dari pemateri pada materi pagi ini.
materinya kan udah saya jelasin juga. Temanya strategi pemasaran dengan media sosial untuk bisnis berskala kecil dan menengah. Di sini kan Bapak Ibu sudah tahu media sosial, tapi kan belum tahu apa sih definisinya kan. Sekarang saya mau tanya nih, media sosial itu menurut Bapak Ibu apa fungsinya? Buat apa lah gitu kan? Buat komunikasi, iya betul buat komunikasi. Terus buat apa lagi? Buat dagang, betul buat dagang. Terus ada lagi yang nambahin? Buat nyari cewek, bisa. Ya sekarang kan media sosial itu banyak lah fungsinya, segala yang juga bisa. Segala apapun bisa kita dapatkan dalam media sosial maupun berita ya. Dari segala berita kita yang dapat gitu kan. Nah, tapi di sini kita media sosial tujuannya digunakan untuk hal yang berfaedah gitu kan. Mungkin bisa dibilang media sosial supaya mendapatkan cuan gitu kan, mendapatkan uang, supaya berpenghasilan. Nah, di sini tujuan kita ingin mensosialisasi ini. Nah, bagaimana cara berjualan di media sosial? Nah, ini sedikit sharing ya. Ini pengalaman pribadi saya. Karena saya sudah selama 1 tahun menggunakan konsep dari 6 konsep ini nih. Yang pertama, niat. Yang kedua, tentukan niche. Mungkin ibu-ibu asing sama bahasanya, nanti bisa saya perjelas lagi. Yang ketiga, target market. Yang keempat, bangun branding. Dan yang kelima, konsistensi. Yang keenam, modal. Nah, pasti kan di sini ibu-ibu tanya nih, kenapa modal ditaruh paling belakang? Nanti kita akan bahas juga kenapa modal kita taruh paling belakang. Nah, yang kita bahas yang pertama itu niat. Kenapa niat saya taruh paling awal? Karena kalau nggak ada niat, nggak bakal ada namanya usaha. Betul nggak? Ya, jadi begitu. Kalau misalkan kita udah niat, tentu usaha akan ada. Walaupun kita nggak tahu caranya, kalau kita udah niat, pasti kita akan cari tahu. Kita akan belajar. Itu tujuan dari niat. Dan yang kedua, tentukan niche. Nah, mungkin itu kan bahasanya asing lah. Itu bahasa kerennya. Kalau bahasa yang mungkin mudah dipahami, kita tentukan nih target produknya. Apa yang mau kita jual, target produknya. Misalkan kita mau jual pakaian lah, misalkan segera mau jual pakaian, tapi pasti ibu-ibu berpikir sama bapak-bapak nih, kan yang jual pakaian kan udah banyak ya kan, gimana kita mau bersaing, karena kan yang jual pakaian udah banyak. Nah, di sini fungsi tentukan itu kita harus fokus pada satu. Misalkan kita berjual pakaian, misalkan contohnya kita berjual pakaian renang lah, misalnya pakaian renang, tapi pakaian renangnya itu yang menutup aurat. Berarti target market kita itu secara gak langsung orang-orang muslim, karena kebanyakan orang Indonesia itu kita kan beragama muslim, berarti target market kita kan luas, nggak hanya satu. Walaupun kita berjualan cuma pakaian renang muslim, nah kita secara nggak langsung kita memperkecil nih pasar kita nih, saingan kita juga dikit, karena yang mencari pakaian itu cuma orang-orang muslim yang ingin menutup aurat pada saat berenang. Nah, itu fungsi dari menentukan sebuah produk. Nah, yang ketiga, menentukan target market. Sudah kita tentukan produknya, kita tentukan target marketnya, siapa yang mau beli produk kita. Nah, itu dia, yang beli produk kita orang-orang muslim yang ketika pengen berenang tapi ingin menutup aurat, nggak tahu nih pasarnya. Jadi kita tinggal ngasih informasi tuh lewat media sosial. Pasarnya udah ketemu, produknya udah ketemu. Yang keempat, bangun branding. Apa sih itu branding kan? Ada yang tahu nggak? Enggak kan? Kita jelasin juga. Nah, branding itu sebuah identitas dari sebuah produk. Kalau misalkan kita mau buat usaha, tentunya kita ada nama kan, ada nama toko, ada kemasannya, terus macam-macam kan. Kalau misalkan kita jualan itu ya terutama nama toko lah, supaya usaha kita mudah dikenal.
Nah, gimana cara bangun branding itu? Cara bangun branding yaitu dengan kita ngasih informasi, terus-terusan ngasih informasi kepada si target market kita. Gimana caranya? Lewat media sosial. Kenapa lewat media sosial? Karena media sosial itu jangkauannya luas. Kan kalau dulu kita mau berjualan nih, kita ibaratnya kalau mau jualan susah ditemukan sama orang. Kita harus 077. Tusukin. 039. Ada? Dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi ni'amihi wa yaghfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tarfa'na hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.